Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi penerus bangsa, perkenalkan nama saya Ispans dan kali ini saya akan memberikan pembelajaran memaparkan materi mengenai sistem administrasi kepegawaian kompetisi dasar 3.3 untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran sekolah menengah kejuruan. Untuk semuanya jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting mengenai pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk disimak baik-baik videonya dan dicermati pelajaran kali ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem administrasi kepegawaian. Untuk anak-anak ibu, mohon disiapkan catatannya seperti yang tadi sebelumnya sudah ibu bilang untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Kita akan masuk ke pokok materi. Sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi. Kita akan masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Ibu screen ya. Kita ke pengertian sistem. Sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yakni systema, dari bahasa Latin, yakni sistema, dan diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama dan memudahkan aliran informasi dan materi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kalau misalkan kita mendengar kata sistem, itu berarti ada lebih dari satu komponen. Bahkan biasanya itu lebih dari dua komponen. Kalau bicara mengenai sistem, apabila satu komponennya tidak berjalan, satu komponen tersebut tidak terpenuhi, itu namanya bukan sistem. Karena kalau sistem, keseluruhan komponennya itu harus saling berkesinambungan, harus saling mempengaruhi ataupun dipengaruhi, seperti itu. Ini adalah komponen dari sistem. Biasa kita sering dengar bahwa ada 3 komponen penting dari sistem, yakni input, proses, dan output. Ada sesuatu yang dimasukkan, kemudian diproses, dan ada sebuah output dari sistem itu. Pada kesempatan kali ini, ada 4 elemen atau ada 4 komponen penting yang ada di dalam sebuah sistem. Selain input, proses, dan output, itu ada namanya tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau nggak ada tujuannya, kita tidak akan mampu untuk mengetahui apa sih target kita ke depannya. Kalau kita sudah set goals, kita sudah set tujuan kita, maka kita akan tahu, oh planningnya akan ini, oh prosesnya harus seperti ini, karena aku akan mengeluarkan output seperti ini. Jadi itu ada namanya sistem. Contohnya itu seperti misalkan sistem belajar. Inputnya adalah diri kita sebagai siswa, prosesnya adalah proses belajar kita, menalar, mengetahui, berdiskusi, itu adalah sebuah proses. Kemudian outputnya adalah lulus dari sekolah. Kenapa sih kita harus ngelakuin itu? Karena kita punya tujuan, kita ingin menjadi seseorang yang berhasil atau seseorang yang sukses. Itu yang dimaksud dari sistem. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari sistem dengan berbagai istilah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang juga berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Jadi administrasi kepegawaian itu di dalamnya terdapat sebuah aktivitas. Yang poin yang digarisbawahi adalah keseluruhan aktivitas, kemudian pegawai, penggunaan pegawai. Jadi bagaimana sih pegawai itu direkrut misalkan, bagaimana sih cara menghitung gaji pegawai, bagaimana sih menghitung kebutuhan pegawai, itu akan dipelajari oleh administrasi kepegawaian. Setelah kita mengetahui pengertian sistem dan mengetahui pengertian administrasi kepegawaian, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sistem administrasi kepegawaian itu adalah sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian pegawai, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya kita akan mengulik lebih detail lagi nih, anak-anak, untuk mengetahui apa aja sih Bu bentuk dari sistem administrasi kepegawaian. Jadi ada 3 bentuk sistem administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah integrated system atau sistem kepegawaian terintegrasi. Yang kedua adalah separated system atau sistem kepegawaian terpisah. Dan yang ketiga adalah unified system atau sistem kepegawaian terpadu. Ibu akan membahasnya satu demi satu. Mohon disimak baik-baik ya.
Yang pertama adalah integrated system atau sistem kepegawaian terintegrasi. Ini adalah sebuah sistem mulai dari proses perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian, penggajian, hingga pensiun nanti itu diatur oleh pusat. Jadi, untuk lebih mudah mengingatnya, kalian bisa ingat saja kata integrated, integrasi. Integrasi itu menunjukkan bahwa akan diatur oleh satu tempat. Dan di sini itu adalah pusat. Jadi dari mulai perekrutan sampai pensiun pegawai nantinya itu diatur oleh pusat. Yang kedua adalah separated system atau sistem kepegawaian terpisah. Merupakan suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dari rekrutmen sampai pensiun nanti dilakukan oleh masing-masing daerah. Jadi kalau yang integrated itu oleh pusat, kalau separated system itu oleh masing-masing daerahnya sendiri. Yang terakhir adalah unified system atau sistem kepegawaian terpadu. Ini merupakan suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional khusus. Jadi, untuk membedakannya, integrated diatur oleh pusat, separated diatur oleh daerah masing-masing, dan unified diatur oleh lembaga di tingkat nasional. Apa aja sih Bu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk sistem administrasi kepegawaian tadi? Baik, Ibu akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah dari integrated system yang semuanya itu diatur oleh pusat. Kelebihannya ada perekrutan dilakukan secara nasional. Yang kedua, terdapat keseragaman karena nasional kemudian diatur oleh satu tempat yaitu pusat, maka itu akan lebih terlihat keseragamannya. Keseragaman dalam aturan kepegawaian termasuk penggajian. Yang ketiga adalah adanya pengiriman pegawai dari pusat ke daerah, dan yang keempat adalah terintegrasi secara nasional. Kemudian kekurangan dari sistem berintegrasi ini atau integrated system adalah yang pertama, keterlambatan kebutuhan daerah atau lokal. Karena semuanya diatur oleh nasional, itu akan lebih sulit untuk melakukan pemerataan ke daerah-daerah, terlebih lagi daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Sudah banyak kasus yang terjadi bahwa kurang adanya pemerataan posisi pegawai, pemerataan keprofesionalan pegawai. Kita lebih sering dengar bahwa orang-orang yang bekerja di pusat itu lebih profesional dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di daerah. Padahal tidak semuanya seperti itu. Itu adalah salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar semuanya itu bisa merata secara adil. Yang ketiga, pengangkatan pegawai daerah sering menimbulkan konflik. Dan yang terakhir, kualitas pegawai lebih banyak diberikan kepada pusat. Kekurangan dari integrated system ini cenderung lebih menekankan pada masalah ketertinggalan daerah dibandingkan dengan pusat. Itu fokus kepada ketertinggalan daerah. Kalau kita melihat dari kekurangan-kekurangan yang ada, separated system atau sistem kepegawaian terpisah. Kelebihannya yang pertama adalah kesetiaan dan kinerja lebih efektif. Yang kedua, mengetahui kondisi daerah dengan lebih baik. Yang ketiga, skala gaji bersifat lokal. Yang keempat, pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya. Dan yang kelima, pemerintah daerah dapat melakukan perekrutan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Separated system atau sistem kepegawaian daerah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ini diatur oleh daerah-daerah sendiri gitu, diatur oleh daerahnya sendiri. Maka dari itu, perekrutannya oleh daerah, penggajiannya oleh daerah, kemudian skala gajinya juga bersifatnya lokal. Misalkan di daerah Banten dan di daerah DKI, itu akan berbeda skala gajinya karena diatur oleh daerah sendiri. Misalnya, itu adalah salah satu contoh. Kemudian pemerintah daerah itu adalah yang memegang kendali penuh atas sistem ini. Jadi jika menggunakan separated system, maka yang memegang kendali penuh adalah pemerintah daerah. Selain kelebihannya, ada kekurangannya juga. Kekurangan dari separated system adalah yang pertama, pemerintah daerah yang kecil sulit merekrut pegawai profesional. Karena kenapa? Kebanyakan pegawai profesional itu ditarik ke pusat. Jadi di daerah itu kurangnya tenaga kerja profesional, bukan tidak ada, tetapi kurang dibandingkan dengan pusat. Kemudian yang kedua adalah hanya efektif jika dilakukan di daerah atau kota besar. Dan yang terakhir, peningkatan karirnya lebih sulit.
Karena kalau misalkan pegawai bekerja di daerah, itu ruang lingkupnya akan daerah itu saja. Jadi untuk mengembangkan karir, untuk mengembangkan potensi skill-nya itu akan lebih sulit. Walaupun semuanya tetap akan bisa kalau misalkan kalian berusaha. Oke, yang ketiga itu ada namanya Unified System atau sistem kepegawaian terpadu. Kelebihannya apa sih, Bu? Yang pertama, komisi pegawai secara nasional. Yang kedua, dapat membantu pemerintah daerah kecil mendapatkan tenaga kerja profesional. Yang ketiga, pengawasan dari pusat, tetapi tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, mutasi dapat dilakukan tanpa merusak karir. Dan yang kelima, dapat mengurangi polusi dan nepotisme. Kalau kekurangan dari sistem administrasi kepegawaian terpadu ini adalah adanya campur tangan politik. Karena diatur oleh lembaga negara, maka itu akan lebih besar campur tangan politiknya. Yang kedua adalah adanya perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dan komisi. Yang ketiga, perekrutan pegawainya lebih profesional, untuk merekrut pegawai profesional itu lebih sulit. Dan yang keempat, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pegawai negeri. Kita bahas lebih detail dulu tentang pengertian PNS itu sendiri. PNS atau pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara. PNS ada dua, ada PNS pusat dan ada PNS daerah. Kalau PNS pusat, itu bekerjanya di pemerintah pusat dan gajinya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sedangkan PNS daerah, itu bekerjanya di pemerintah daerah atau instansi induknya dan gajinya itu dibebankan kepada APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. UU ASN. Ada lagi istilah namanya ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 itu mengatur tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara yang mengembangkan konsep ASN. Jadi pada peraturan ini itu dikembangkan lagi konsep ASN, di mana ASN itu terdapat dua, yaitu PNS atau pegawai tetap dan PPPK. PPPK itu ialah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai kontrak. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam ASN yang diatur oleh UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Bedanya, PNS adalah pegawai tetap dan P3K atau PPPK itu adalah pegawai kontrak karena dengan perjanjian kerja. Formasi PNS secara nasional. PNS itu bukan hanya seseorang yang bekerja di perusahaan, di kementerian ataupun di pemerintahan pusat, bukan hanya itu saja. Formasi PNS secara nasional itu ada tiga. Yang pertama itu adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Nah, emang TNI PNS ya, Bu? Kalau misalkan formasi PNS secara nasional itu, TNI masuk ke dalam PNS, anggota PNS. Jadi yang termasuk ke dalam PNS itu adalah anggota TNI dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI. Sini sudah Ibu note ya. Kemudian yang kedua, formasi PNS secara nasional itu adalah anggota Kepolisian Nasional Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri pada kepolisian itu adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS yang bekerja di lingkungan kepolisian. Formasi PNS yang ketiga adalah pejabat negara. Pejabat negara ini itu siapa saja sih, Bu? Kalau kita sering dengar pejabat negara itu sama seperti petinggi-petingginya negara. Di sini sudah Ibu jabarkan, yaitu seperti wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota MPR dan lain sebagainya. Bukan hanya
bukan hanya poin-poin ini saja, tapi masih banyak lagi pejabat negara yang merupakan yang masuk ke dalam PNS secara nasional. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, itu adalah formasi PNS secara nasional, ada 3, yaitu TNI, kemudian Polri, dan juga pejabat negara. Sekian pemaparan materi mengenai sistem administrasi kepegawaian pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih dengan membahas sistem administrasi kepegawaian. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya, kemudian aktif dalam sekolah online ataupun pembelajaran jarak jauh ini. Jangan patah semangat dalam belajar, terus semangat belajar dan gapai cita-cita kalian. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.